Halo, apa kabar Anda semua? Saya ajak Anda untuk ngobrol kembali bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky ini eh, saya sih pengen minta nasihat Anda gitu ya. Bung Rocky, apakah saya aja yang terlalu curiga atau memang sebenarnya ya nggak terlalu berlebihan kalau kecurigaan saya ini dengan pernyataan Pak Jokowi ini. Pak Jokowi itu kalau nggak salah acaranya ini acara Muhammadiyah, ya, acara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM ya. Sebentar saya ini dia menyatakan begini bahwa Indonesia itu kalau kata dia menurut pengamat internasional akan maju itu dalam 3 periode kepemimpinan. Itu menurut lembaga-lembaga internasional ya. Dan jadi dia ketika membuka muktamar ke-20 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Palembang itu hari Jumat ya. Eh, saya jadi mikir-mikir apakah ini cuman Pak Jokowi memang betul-betul mengutip data lembaga-lembaga internasional dan kalau betul mengutip lembaga tumben-tumben Pak Jokowi baca jurnal internasional kan gitu. Yang kedua, apakah ini bukan maksudnya kalau periode kepemimpinan itu diucapkan sekarang berarti 1 periode Pak Prabowo dan nanti dilanjutkan 2 periode itu Gibran gitu dan artinya kalau dua periode Gibran ya itu 5 periode buat Pak Prabowo karena sekarang Pak Jokowi karena ini pun Pak Prabowo kelihatannya mau dia buat sebagai kelanjutan 3 periodenya Pak Jokowi gitu. Kan kalau internasional bicara itu artinya mereka sudah mengevaluasi keadaan sebelumnya tuh. Mhm. Jadi sebetulnya poinnya adalah bagi publik internasional menganggap bahwa Indonesia bisa maju kalau 3 periode kepemimpinan berikutnya, yaitu tanpa Jokowi, itu betul-betul didesain ulang. Kira-kira begitu. Jadi bukan Jokowinya yang mereka promosikan, justru mereka mengevaluasi Jokowi. Bahwa oke, mulai lagi dari 3 yang baru, tapi bukan dengan Jokowi. Kan itu dasarnya tuh. Karena kalau Jokowi promosikan dirinya sendiri, itu artinya eh, suara internasional itu ada suara yang disewa oleh Jokowi. Kan itu dasarnya kan. Jadi mesti yang berkomentar itulah analis, bukan presiden sendiri. Kan Mhm. apa namanya sama seperti kalau ada tamu masuk ke rumah itu terus tamunya kasih komentar kok wangi banget ya rumah ini. Sebetulnya si tamu mau bilang di luar itu bau-bau busuk itu pintunya, di dalamnya doang yang wangi itu, atau sebaliknya tuh di luar yang bau wangi, di dalam yang busuk kan. Jadi Jokowi juga nggak bisa bedakan antara kritik internasional bahwa Indonesia ada di dalam kekalutan ekonomi politik, karena itu mesti ada 3 periode baru untuk memperbaiki yang ada sekarang. Itu maksudnya, Iya, iya, bukan iya. yang sekarang yang diteruskan. Nah, Mhm. tapi karena Jokowi itu di dalam dirinya menganggap bahwa dia berhasil karena dielulukan oleh kalangan lingkungan kecil dia itu, maka dia menganggap 3 periode itu artinya meneruskan kepemimpinan dia tuh melalui Gibran. Itu kacau justru tuh. Kan Mhm. kita tahu bahwa Gibran dulu atau Jokowi memperoleh semacam stabilitas di parlemen karena PDIP-nya kuat. Nah, sekarang PDIP nggak ada di situ. Bagaimana mungkin kemampuan Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinan bisa berhasil kalau PDIP akhirnya menyatakan bahwa Jokowi adalah kader yang telah berkhianat kan. Tetapi kita anggap aja bahwa Jokowi lagi Mhm. apa namanya nih, ambisinya lagi muncul dan megalomania lagi muncul karena Mhm. eh, begitu megalomania muncul, semua keterangan yang memungkinkan dia meluruskan ambisinya itu dia pakai kan. Nah, Mhm. dia akan klaim bahwa internasional menganggap kita baik. Oleh karena itu, teruskan kepemimpinan Jokowi melalui Gibran. Nah, itu juga sinyal yang buruk bahwa tidak boleh seorang presiden mengucapkan itu ketika dia udah di dalam situasi yang tadi lemdak. Dia mesti persilahkan demokrasi tumbuh secara natural, bukan dengan memperpanjang Ya. ambisi dia. Kenapa saya mencurigai itu? Karena Pak Jokowi kan juga di kesempatannya juga menyebutkan bahwa sekarang ini keadaan ekonomi dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Ada 96 negara yang jadi pasien dari IMF. Itu kan artinya ngomong, gua berhasil mimpin Indonesia loh. Kita kan tidak sampai jadi pasiennya IMF kan begitu kesimpulannya kan? Iya, tapi di belakang media IMF udah tahu ini dalam 2 minggu ini krisis beras misalnya bisa memberantakan Indonesia, Ya, krisis utang bisa memberantakan Indonesia. makan Jadi gratis juga Bank Dunia, iya, akan Bank berhasil bisa Indonesia. memberantakan Indonesia. Hmm. Jadi Jokowi nggak ngerti bahwa IMF selalu menunggu sinyal yang paling diplomatis untuk mengucapkan kritiknya kan. Hmm. Nah, kalau misalnya Sri Mulyani tidak mau lagi untuk jadi Menteri Keuangan, itu artinya IMF kasih sinyal bahwa jangan ikut-ikutan lagi karena Indonesia mau ambruk, kira-kira begitu kan. Kan kita tahu bahwa
IMF ini juga bank itu, bank yang mengurus kepentingan hutang piutang negara, semua negara tuh. Jadi dia nggak mungkin memberi sinyal di awal itu. Contoh seperti apa ini, Mesir seminggu lalu kan akhirnya bangkrut juga, minta tolong pada IMF tuh. Yang Hmm. dari awal udah dikasih sinyal oleh IMF bahwa jangan belanja berlebihan di dalam negeri itu, atau expenditure-nya itu melampaui batas rasio kemasukan APBN. Tetapi Mesir belanja terus. Nah, Indonesia ada dalam pola yang sama, belanja terus, boros terus. Kan sebetulnya Jokowi mesti tahu bahwa model yang diinginkan austerity oleh IMF itu sudah dilanggar oleh Indonesia, apalagi eh, membuang APBN itu hanya untuk pencitraan politik. Di semua itu sebetulnya dibaca secara terbalik oleh Jokowi itu. Jadi mungkin IMF bilang ini susah juga nih orang nih, dikasih semacam sinyal, justru makin ngelunjak tuh bahwa oh kita bagus. Nggak ada yang bagus di Indonesia. Dan kalau kita lihat misalnya rating kita diturunkan terus oleh pemerintah dunia, atau pertumbuhan ekonomi kita di peg di bawah yang kita inginkan oleh IMF, kan IMF bilang ya paling 4,3 bukan 4,5 seperti yang diinginkan oleh Jokowi. Itu semua petunjuk awal secara kuantitatif bahwa IMF sudah sedang menegur Jokowi. Ya, ya, ya. Tetapi kelihatannya saya kira nggak peduli ya, termasuk soal bank, Ya dia nggak soal peduli. makan, ya makan gratis kan, makan gratis. Perwakilan Bank Dunia di Indonesia misalnya sudah mengingatkan ini jangan sampai itu melampaui defisit 3% dari PDB dan itu, tapi kan Pak Jokowi nggak peduli kemarin, dia tetap saja membuat rapat kabinet dan kemudian membuat simulasi makan gratis dan sebagainya dan orang kemudian kan jadi bingung-bingung ini dari mana duitnya nantinya begitu dan dari situ aja sudah ketahuan bahwa ya ini pasti akan berantakan ekonomi ke depan. Bayangkan misalnya, karena ketakutan anggaran akan dihisap oleh makan gratis, buru-buru Erlangga bikin simulasi untuk menghitung. Oh, 15.000. Oh, Hmm. 15.000 terlalu banyak tuh. Kan begitu kan? Itu juga Pak Erlangga itu kayak menghina manusia gitu kan. Masa makan 15.000 terlalu banyak? Kalau begitu standarnya apa tuh? Pakai standar anaknya atau cucunya Pak Erlangga. Berapa dia makan makan Hmm. siang setiap hari kan? Kan mesti begitu tuh. Jadi ada penghinaan, seolah-olah makan gratis itu akan memberatkan ekonomi negara. Memang akan memberatkan karena itu hanya dipakai untuk pencitraan kan. Tetapi memakai standar seolah-olah ya berapa sih harga susu, berapa harga beras, berapa harga ikan tuh. Kan kita mesti hitung juga, begitu 15.000 diucapkan, itu sampai di rakyat tinggal 5.000 kan, dipotong departemen ini, dipotong segala macam kan. Jadi ada penghinaan justru dengan makan gratis itu. Sesuatu yang orang anggap ya itu orang yang kelaparan pasti dikasih 5.000 pun akan makan tuh. Jadi menunya apa? Hari ini teri, besok telur separuh doang karena harga telur sekarang udah naik. Ayam berapa? Saya bicara dengan mak-mak, harga ayam mungkin bakal 40.000 menjelang menjelang 3 kali naik menjelang puasa segala macam. Jadi kalkulasi-kalkulasi tentang makan gratis itu justru jadi semacam penghinaan pada rakyat tuh. Ya, iya. Dan di satu sisi sebenarnya banyak orang juga melihat ini cuma gimmicknya Pak Jokowi kan aneh ini kan sebenarnya ini kan program yang digagas oleh Pak Prabowo Gibran gitu ya. Nah, itu nanti urusannya kalau sudah dimenangkan oleh KPU dan nanti dilantik tanggal 20 Oktober begitu. Tapi tiba-tiba Pak Jokowi yang apa yang menginisiasi itu lebih dulu gitu. Saya jujur aja bingung gitu untuk mendapat penjelasan apa sebenarnya apa maksudnya. Apakah ini ada kaitannya dugaan yang paling keras ya ini gimmick Jokowi seperti kita sebut kemarin smoke and mirror untuk mengalihkan isu hak angket gitu dan rakyat dibius lagi nanti kalau tetap bersama gua dan penerus gua rezim penerus gua ya lu akan makan siang gratis lagi gitu. Iya, iya itu persis itu, bahwa ini cuma pengalian isu, sesuatu yang oleh para analis komunikasi massa itu tahu bahwa ini yang disebut manufacturing concern itu, yang Ya, ya. di dalam teori komunikasi massa itu sangat eh, urgent untuk kita terangkan sekarang. Jadi Jokowi tetap mengolah isu ini supaya publik terus-menerus terpukau pada dia itu. Walaupun orang kayak Sri Mulyani merasa ya bagaimana ngitungnya, wong APBN yang nyaris menyentuh 3% aja udah hampir kita lewati, belum lagi industri strategis lain yang pasti akan dibawa ke meja rapat pertama kabinet Prabowo kan. Tetapi yang paling tidak etis adalah Jokowi seolah-olah menganggap bahwa ini akan jalan proyek-proyek program ini karena program ini adalah programnya Gibran tuh. Bagaimana mungkin seseorang yang belum dilantik sudah dipromosikan programnya? Kan itu sebetulnya etika yang
yang nggak masuk akal. Kenapa misalnya nggak dibahas program pluralisasi ibu kota oleh Anies misalnya? Kan itu juga masuk akal kan. Hmm. Daripada bikin IKN, mending di kota-kota yang sudah siap untuk dinaikkan kelasnya, itu aja yang diperbaiki kan. Supaya pertukaran ekonomi di antara metropolis-metropolis ini membentuk jaringan ekonomi baru. Itu idenya Anies. Juga idenya kelompok sorry, kelompok Ganjar misalnya yang ingin mengembalikan ide-ide Soekarno, kan mestinya Pak Jokowi mesti fair. Ada ide besar dari PDIP, dari Paslon 3 tentang kembalinya koperasi misalnya. Ada ide besar Anies tentang perluasan wilayah metropolis. Ada ide tentang makan gratis, tapi kenapa cuma ide makan gratis yang dibicarakan di kabinet? Kan kabinet sekarang itu bukan kabinet Presiden Prabowo, ini kan masih kabinet Jokowi yang di Ya, ya. dalamnya ada PDIP. Jadi Hmm. sekali lagi nih Jokowi pamer terus tentang kehausan dia pada kekuasaan dan kerakusan itu yang akan memboroskan anggaran. Bagaimana kita lihat isu untuk sosialisasi sosialisasi makan gratis saja udah pasti pakai Ya. anggaran negara tuh untuk Hmm. rapat simulasi-simulasi yang dibikin di mana-mana itu anggaran negara. Padahal ini masih di era Jokowi bukan era Prabowo. Jadi dia Ya, nggak ya. ngerti sebetulnya etik pelimpahan kekuasaan. Yes. Dan kalau kita teruskan ya Bung Rocky soal kecanduan kekuasaan begitu ya Ya yang itu tadi disebut saya mau itu. cari cara kerakusan ternyata itu istilahnya kecanduan kekuasaan. Ya kan itu juga Pak Mahfud juga sekarang wanti-wanti ini mengingatkan ini soal DKJ yang kita bahas kemarin ya. Kan ada dua soal Ya. sebenarnya DKJ itu. Satu aglomerasi yang akan dipimpin oleh wakil presiden, yang kedua soal gubernur yang ditunjuk oleh presiden, dan Pak Mahfud MD mengingatkan soal gubernur itu dalam undang-undang DKJ karena akan segera dibahas gitu. Kata dia mendengar tadinya itu konsepnya kan memang yang di mana di RUU-nya itu dipilih oleh presiden, ditunjuk oleh presiden, bukan dipilih, ditunjuk oleh presiden gubernur DKI Jakarta. Tapi belakangan katanya dia mendengar ini supaya kelihatan lebih sophisticated, lebih engineeringnya lebih bagus, dipilih oleh DPR dua orang dan kemudian diserahkan kepada presiden untuk memilihnya. Kan kita bisa juga lihat ya dua orang itu juga udah diatur siapa saja yang akan dipilih oleh DPR kan begitu. Iya itu Mahfud bicara, tapi orang nggak peduli lagi karena Mahfud Hmm. dianggap bagian yang udah kalah tuh. Lain kalau Pak Mahfud bergabung dengan BEM se-Indonesia, bergabung dengan gerakan buruh atau gerakan masyarakat sipil, dengan gerakan guru besar Hmm. untuk memulai isu semacam ini. Kan Mahfud setelah dia merasa mungkin ya udah nggak bakal naik lagi 17% itu, mulailah dia bergabung dengan masyarakat sipil kan. Kan Mahfud udah selesai periode masyarakat politiknya dan tinggal nunggu hitungan terakhir dari KPU, maka mestinya Mahfud ajukan ide semacam itu dalam konferensi pers bersama BEM, bersama guru-guru besar. Itu Hmm. lebih terdengar kejujurannya tuh. Jadi kelihatannya kita mesti ajukan proposal baru, Mahfud itu mesti bikin langkah keluar dari elektoral, pergi pada yang non elektoral, karena dia tetap adalah guru besar. Dia bergabung aja, bikin petisi baru guru-guru besar, itu lebih legah kita lihat Mahfud memberi kritik pada kekuasaan, terutama pada cara Jokowi untuk mengendalikan Jakarta sambil memanipulasi seolah-olah itu demokratis karena dipilih oleh DPRD, tapi pada akhirnya akan dipilih oleh presiden tuh. Jadi hal-hal semacam ini yang juga sebetulnya kita mau minta supaya Pak Mahfud kembali pada wilayah masyarakat sipil. Walaupun dia masih tetap kandidat yang menunggu hasil resminya, tetapi secara intuitif Mahfud mestinya menyuarakan kepentingan masyarakat sipil yang sekarang lagi bergerak, tuh buruh lagi bergerak demonstrasi dalam 1 minggu ini pasti akan menuntun kembali atau meminta kembali kepastian dari Mahfud. Apakah Anda masih manusia politik atau Anda bisa berubah menjadi manusia akademis? Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky ya. Saya kira ini bagusnya, tapi Pak Mahfud sayangnya bukan ini ya, bukan anggota DPR ya, karena bukan calon-calon anggota DPR, tapi calon wakil presiden. Karena kalau mengikuti idenya si Grace Natali dari PSI, katanya dia mengusulkan agar eh, calon-calon legislatif yang dapat suaranya, buat kursi tapi partainya tidak lolos parlemen itu ya tetap diloloskan dengan bentuk fraksi sendiri. Nah, apakah bisa kemudian ini calon presiden, calon wakil presiden yang nggak terpilih itu kemudian membentuk juga pemerintahan sendiri, pemerintahan bayangan gitu. Bisa namanya fraksi fraksi kelompok frustrasi. Oh gitu ya. FKF. Waksi kelompok. Itu, ini menarik ide-ide ini, tapi saya kira kalau kita concern kita kan kalau kemarin soal ini ya bagaimana hak konstitusi rakyat yang memilih rakyat itu tetap
tetap dihormati begitu ya Bung Rocky. Tapi kalau Grace saya kira lain lagi concernnya ini. Iya, itu Grace berupaya untuk seolah-olah mempromosikan bahwa ada suara rakyat yang terabaikan. Iya, tapi yang diabaikan rakyat itu suara PSI, bukan suara yang lain. Jadi Hmm. memang suara suara PSI diabaikan rakyat karena Hmm. di dalamnya ada jejak dinasti politik. Kan itu Yes, yang mesti yes, dipahami oleh Grace yes. Grace PSI. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. 0%. Ya, 0% tetap.